semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon pegawai negeri sipil di pemerintahan Kota Bekasi. Hari ini kami akan berdiskusi tentang implementasi Kota Smart City. Pertama-tama perkenalkan, saya Ruri Meta Marlina, apoteker di UPTD Puskesmas Mustika Jaya dengan nomor NDH 01. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, saya Windy Diana, penempatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu dengan nomor NDH-nya NDH 16 sebagai ahli pertama dokter gizi. Selanjutnya, perkenalkan saya Widya Nurmaya, apoteker di Puskesmas Harapan Baru dengan NDH 05. Selanjutnya, nama saya Fahmadiana Azahro, NDH 18, penempatan di Puskesmas Cikitingmudik sebagai perawat ahli pertama. Ya, dan terakhir perkenalkan saya Fadila Amalina Arif Putri, penempatan di Puskesmas Cimuning sebagai ahli pertama dokter umum dengan nomor NDH 09. Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang Smart City ya. Dari teman-teman sekalian, ada nggak sih yang tahu Smart City itu apa? Kalau aku ya, taunya sih Smart City itu kota yang udah menerapkan berbagai teknologi untuk sarana prasarananya gitu sih. Kalau teman-teman gimana nih? Ya, kalau itu setahu aku sih dia tujuannya untuk mempermudah kita ya, mempermudah pelayanan apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun itu dipermudah dengan cara kayaknya digital ya, teman-teman ya. Iya, Lebih ke digital itu nggak sih? Ya, jadi kayak lebih memanfaatkan perkembangan teknologi, sistem informasi, transportasi, dan sebagainya gitu nggak sih? Iya, tujuannya emang untuk mempermudah masyarakatnya. Dan kalau smart city itu ya macam-macam sih, ada dimulai dari smart governance-nya, smart environment-nya, smart people, kemudian smart infrastruktur, smart ekonomi, kayak gitu. Ya intinya kan dari suatu city atau kota itu sudah menerapkan sistem yang memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk dia tuh mempermudah masyarakat dalam semua pelayanan, mulai dari transportasi, pengurusan ini, pengurusan itu, banyak ya, nggak cuma satu sisi doang, karena smart city itu meluas, mencakup semuanya. Nah, dari pengertian ini ada nggak sih dari teman-teman ngasih contoh nih di Indonesia itu udah menerapkan smart city belum sih gitu? Dari sektor mana aja yang udah menerapkan smart city ini? Ada yang mau jelasin? Dari teman-teman sekalian? Mungkin dari aku nih. Aku Dari pertama aku boleh. kalau dari aku nih ya, kayak link aja. Oh, ya. Link aja itu kayak sistem pembayaran yang nggak cuma kita bisa bayar ke transportasi aja, tapi bisa ke e-commerce, atau kita bisa bayar apapun dengan satu kartu gitu. Jadi semua sudah mengeling nih, semua bisa menggunakan kartu itu untuk pembayaran tanpa harus mengeluarkan uang cash gitu. Jadi meminimalisir terjadinya antrian juga, dan juga masyarakat tuh terbantu dengan adanya link aja. Ada lagi yang lain? Iya, betul. Itu salah satunya. Jadi emang kan sekarang udah zamannya cashless society ya. Jadi peralihan kebiasaan masyarakat dari pembayaran tunai menjadi non tunai. Salah satunya menggunakan link aja itu. Terus juga bahkan sekarang non tunainya kan bisa pakai QRIS, mobile banking, atau bahkan sekarang cardless. Ambil uang, ambil ATM aja udah bisa tanpa kartu kan. Ayo selanjutnya, ada lagi yang mau menambahkan contoh-contoh implementasi smart city di Indonesia? Ada lagi? Ya, mungkin dari Widya atau dari Kak Fahma? Yang di jalan tol itu kan kita kan pakai kartu ya, kartu yang tinggal kita tempel aja tuh udah. Jadi kita tuh udah nggak keluarin duit sekarang ya. Jadi duit tuh kayak udah nggak ini ya, di dunia maya aja gitu ya.
Ya, Iya benar. kayak Lebih e-money susah gitu ya lagi Kak ya, ya, Kak. e-money. Benar-benar. Ayo ada lagi Udah mungkin? gitu sekarang mau bayar-bayar tagihan juga bisa pakai aplikasi mobile banking loh. Itu dari perbankan tuh udah terbantu banget sih buat bayar listrik, bayar pang atau apapun gitu. Jadi kita nggak usah ngantri-ngantri ya Kak ya. Jadi dari rumah aja kita bisa bayar ini itu. Mungkin dari Kak Fadila ada lagi Nah, iya contoh-contoh? tuh. Nah, mungkin kerangka besarnya kita bisa bilang itu startup ya kalau zaman sekarang ya. Jadi kayak emang perorangan ataupun sekelompok orang dia itu bersama untuk membentuk suatu perusahaan yang gimana produk-produknya ini sangat mempermudah kita fungsi manusia gitu. Jadi mulai dari transportasi kayak sekarang kita kenal apa ya dengan Gojek, Grab dan sebagainya seperti itu mempermudah kita untuk kemana-mana ya. Nah, jadi kita nggak perlu tuh tiap orang harus punya kendaraan kayak gitu. Terus kemudian e-commerce atau apa ya perbelanjaan online ya itu sangat memudahkan kita juga kan. Jadi kita sekarang udah nggak perlu datang langsung ke pasar tradisional atau mungkin ke mall atau mungkin ke toko-toko yang emang nyata fisiknya. Dengan e-commerce ini kita udah bisa datang ke semacam toko dalam satu waktu yang sama, kita bisa membandingkan masing-masing harga, terus kita sudah bisa bayar dengan tadi sistem bisa pembayaran online itu, kemudian kita tinggal nunggu aja kan di rumah untuk barangnya datang. Terus sekarang juga banyak itu ya pinjaman online ya, tapi ya kalau bisa kita hindarin aja sih kayak gitu. Ya. Iya betul. Kalau e-commerce tuh sangat membantu buat kita yang nggak ada waktu kerja dari Senin sampai Sabtu, terus ngebantu banget pakai itu. Tiba-tiba kita butuh barang bisa langsung cari, terus lebih murah lagi biasanya. Ya, jadi kita bisa bandingin harganya ya Kak ya, nggak usah ke Nah, pasar atau betul. kemana ngabisin waktu. Kita di rumah aja rebahan bisa bisa cari-cari kasur, bisa cari-cari apa sampai sampai mobil aja bisa dibeli ya Kak ya. Nah, benar-benar banget tuh. Ya, itu kan dari contoh-contoh yang sudah teman-teman berikan, itu kan implementasi Smart City dalam konteksnya global ya, dalam konteksnya di Indonesia. Coba kalau misalnya implementasi Smart City di Bekasi itu kayak apa ya, Kak? Apa aja sih? Apa Bekasi udah menerapkan Smart City belum sih? Kalau aku sih taunya ada aplikasi yang namanya Sunmori. Sunmori itu adalah aplikasi buat ini aparatur ASN di Kota Bekasi. Tadinya itu namanya SIAP. Sistem Informasi Aparatur. Sekarang jadinya Sunmori. Di situ tuh kita bisa nyimpen data-data dokumen kayak misalnya ijazah atau surat SK, SP dan surat-surat berharga lain tanpa harus kita tuh naruh-naruh di binder, kita naruh-naruh di mana gitu kan nanti kalau misalnya kita mau pakai kita cari-cari lagi nih. Nah, jadi kita nyediain satu wadah aplikasi untuk naruh. Jadi kalau misalnya dibutuhkan, kita tinggal buka aja nih Sunmori. Nah, terus di situ juga dia ngelink sama aplikasi si kerja. Jadi kita bisa tahu nih, kita itu kerja apa aja, laporan apa aja yang belum kita bikin. Di situ tuh udah ada sama absen-absen juga ada di situ. Kita mau ngajuin cuti juga bisa di situ. Nah, mau ngajuin izin belajar juga bisa di situ tuh. Nanti kita ada riwayatnya, recordnya, apa ya, udah ada semuanya lah terdata gitu. Mungkin dari teman-teman ada lagi implementasi dari Bekasi Smart City itu apa? Udah ada apa aja nih? Ayo silakan, ada yang mau menambahkan? Aku sih Kak, aku mau nambahin, kemarin juga sempat bikin surat izin ya. Nah, itu via aplikasi sih sampai saat ini ya. Jadi kita tinggal upload aja persyaratan yang dibutuhkan, terus nanti nunggu kurang lebih seminggu, nanti muncul deh surat izin praktek apotekernya, tinggal kita print sendiri. Itu namanya aplikasi Silat ya, yang dikembangkan oleh DPM PTSP Kota Bekasi. Itu memudahkan banget sih sejujurnya. Mungkin Ayo, teman-teman yang lain ada yang punya pengalaman juga. iya, siapa tahu ada yang udah pernah menggunakan aplikasi itu yang di Bekasi, sudah merasakannya jadi merasa terbantu. Silakan. Iya, waktu Kalau bikin SIP itu emang gampang sih. Tinggal upload-upload aja, terus jadi. Misalnya kalau nggak pakai aplikasi itu kan bisa 2 kali dateng ya. Kalau itu paling kalau untuk
pembuatan SIP dokter paling datang ke sananya itu tetap datang ke sana, tapi di akhir aja untuk ngeprint sama ngecap STR-nya kayak gitu. Tapi ada juga perizinan yang nggak usah pakai datang kan, langsung jadi print sendiri aja di rumah. Iya. Ayo silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin dari Kak Fahma atau Kak Fadila mau menambahkan atau sudah pernah menggunakan aplikasi itu dalam kegiatan Silat ya? sehari-hari atau gimana? Kalau silat sih kemarin aku juga udah pernah sih pakai, cuman ada sedikit kendala sih Kak. Waktu aku pakai silat itu, aku login kan, aku login itu dia kan harus kesambung sama email ya. Cuman Ya, di email itu nggak muncul verifikasi Kak, jadi aku bingung kemarin tuh gimana ya. Terus akhirnya aku hubungin ini deh, nomor yang buat pengaduan itu di sana. Tapi ditanggepin kok, dan alhamdulillah udah cepet nih, udah bisa, sekarang aku udah bisa ngajuin izin. Dan itu nggak perlu datang ke sana sih, udah mempermudah banget buat aku. Jadi langsung bisa dikerjain di rumah, di print sendiri dari rumah. jadi Gitu. pengaduannya saat ada pengaduan responnya cepat ya Kak dari DPM PTSP-nya itu. Oke, selanjutnya Kak Fadila mau menambahkan? Iya, kalau aku sendiri sebenarnya belum ada pengalaman sih kalau untuk ke silat ya, karena emang belum ngurus SIP dan memang udah ditanya-tanya tetap kita harus tetap datang ke sana sih. Cuman dulu pernah sharing-sharing juga sama teman-teman tuh yang memanfaatkan aplikasi Simple Antri itu, sistem informasi pelayanan antrian terintegrasi. Nah, biasanya ini dipakai untuk orang-orang yang mau ke MPP tuh, mau pelayanan publik ya. Nah, kayak gitu. Emang belum pernah ke sana sih, cuman sharing-sharing sama teman-teman sih katanya membantu banget ya. Kayak dulu pas pada mau ngurus SKCK tuh ya. Nah, jadi kan nggak harus datang ke sana tuh, ya nggak sih? Bisa Iya, antrian dari benar Kak. kapan, ntar kita datang ke sana, tinggal dapat pelayanan aja, kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin dari teman-teman sekalian? Kalau aplikasi ini buat surat kependudukan kayak kakak, I-open ya Kak? iya itu Oh e-open, ya. akte, KTP. Jadi sekarang nggak usah ini ke kelurahan. Ya, itu juga membantu banget ya Kak ya. Jadi kita nggak usah bawa berkas ke sana ke sini nunggu pegawainya. Jadi dari rumah pun jadi bisa kan. Iya Kita betul. tinggal datang ke kelurahan, kita upload semua data, tinggal tunggu paling lama seminggu. Oh, Mm-mm. udah jadi data Jadi kita. Mungkin ada yang lain menambahkan? Di puskesmas juga ada nggak sih Kak kita di Oh. e-puskes itu? e-puskes, iya e-puskesmas. Itu yang Nah, baru iya ya, yang tuh, sekarang kita lagi lagi baru-baru nggak sih? beradaptasi tuh dengan iPuskes itu. Itu sangat Mm-mm. membantu sih sebenarnya. Cuma karena kita belum terbiasa aja kan, jadinya agak kesulitan. Tapi sebenarnya itu gagasan yang bagus ada iPuskes itu. Jadi paperless juga. Jadi Iya. setiap poli juga berkesinambungan, ya kan? Jadi pasien tuh diharapkan tidak membawa-bawa kertas kemana-mana, ya kan? Mm-mm, benar. Di tempatku belum jalan itu Kak. Mungkin bagi puskesmas yang udah jalan enak kali ya. Cuma di tempat aku kan karena SDM-nya masih sedikit, terus ya fasilitasnya juga belum banyak, jadi kayak belum jalan gitu. Emang udah ada sih kemarin gagasan mau ada e-puskes gitu, cuman kayaknya belum memungkinkan. Jadi sebenarnya enak ya Kak kalau pakai e-puskes gitu. Kalau di tempatku sih masih pakai kertas jalan, jadi masih lama pelayanannya. Masih manual ya, Kak ya? Jadi Masih. RM-nya dibawa-bawa kemana-mana tuh. Mungkin Hmm. di tempat Dokter Windy ada Ada puskesmasnya gimana? di Puskesmas Bojong Rawalumbu udah jalan Puskesmas. Terus kemarin katanya sih udah bridging sama BPJS juga. Nah, Jadi untuk pasien BPJS kayak nggak usah input tiket BPJS sendiri, Puskes sendiri. Jadi kayak udah langsung input udah dari bridging ya. Puskesmasnya itu ya. Mungkin di tempat Widya gimana? Kalau di tempat saya sih udah jalan, tapi tetap sih Kak, rekam medis yang pakai kertasnya tetap jalan juga, jadi double. Tapi Global.
Jadinya tuh laporan-laporan yang sebelumnya dibikin pakai Excel, kayak rekap-rekapan gitu, nggak perlu lagi gara-gara ada Epuskes, karena dia bantu kita ngerekap juga kan. Iya. Kalau di Tapi tempatku kalau di ya, tempatku, Ipuskesnya itu juga. Silakan. Aku dulu ya, apa gimana? Oh ya, Kak Fadila dulu nggak apa-apa, aku terakhir. ya kalau di tempatku sih kayak punya Kak Fahma ya. Jadi emang baru mau jalan tapi apa namanya yang rekam medisnya juga tetap jalan gitu. Faktor SDM sama emang PC-nya yang belum ada ya kayak gitu sih. Berarti ya. Karena prasarananya ya, Kak, yang masih Karena belum kan puskesmas mendukung untuk baru, adanya belum diterapkannya Ipuskes. Oke, kalau di tempat aku nih, sama kayak di tempat Widya, RM-nya masih jalan juga. Terus tapi Ipuskesnya alhamdulillah seminggu ini udah 100% di inputnya menurut laporan ya kan. Tapi ya kendalanya ada lagi nih, karena RM-nya jalan, terus Ipuskesnya juga ikut jalan, dan di tempat saya tuh sehari itu bisa 150 lebih pengunjungnya. Jadi dari bagian poli umum atau dari gigi atau dari KIA, dari poli-poli itu menumpuk dulu nih untuk input ke Ipuskes. Jadi Epuskes. saya nih sebagai apoteker terakhir nih buat ngecek-ngecek obat apa bener nggak yang udah dimasuk-masukin, udah bener udah dikasih dan bener nama pasiennya, agak gimana ya? Agak ini nih, agak PR gitu. Kadang juga backdate ya kan namanya backdate. Jadi saya tuh ngecek sampai 3 hari sebelumnya gitu. Karena emang SDM-nya kurang, sama banyak ini juga sih ya. SDM-nya kan banyak yang sudah berumur gitu kan ya. Jadi rada masih kaku dalam menginput-input itu karena emang sistemnya juga baru. Jadi ya diwajarkan sajalah kalau memang masih banyak kendala gitu. Dari teman-teman sekalian, dari hasil diskusi kami, kita nih hari ini ada yang mau ngasih kesimpulan kah? Apa sih implementasi Smart City di Indonesia? Apa sih bagusnya implementasi Smart City Bekasi gitu? Ya kurang lebih ya di Bekasi itu mungkin kesimpulannya ya bisa sudah menerapkan sih ya smart city-nya, namun banyak hal yang perlu dikembangkan lagi, perlu diperbaiki lagi. Ya namanya juga sedang berjalan dan kita sebagai ASN nih kita bisa nih bantu untuk mengembangkan dan memperbaiki yang udah ada. Mungkin ada teman-teman ada yang mau nambahin? Ya kalau dibandingin dari kota-kota yang lain ya Kak, kalau di Bekasi itu lebih bagus ya menurut aku karena pengalaman aku pernah di kota yang lain gitu kan, yang lain nggak seperti Bekasi yang sebagus ini penerapan smart city-nya gitu. Dan itu bermanfaat banget buat kita, buat pelayanan semua masyarakat gitu. Dan mungkin di Kota Bekasi lebih nyata nggak sih? Udah dapat penghargaan nggak sih? Aku lupa ya. Ya, yang DPMP-TSP kan ya, Iya kan? paripurna dia. Ya. Nah, Iya, itu. penghargaan dia. Karena dia pelayanan kepada masyarakatnya sangat membantu ya, sampai dibikin mall publik gitu. Jadi jadi dia bekerja sama dengan semua instansi di situ, mulai dari bikin apa tadi itu SKCK ya kan dengan Polri, Polres ya kan, Polsek tuh di situ dia bikin sampai bikin DPMP TSP yang bikin apa SIP surat izin yang ini itu bikin surat izin yang dagang lah, bikin apalah itu ya. Nah, jadi dia berorientasi banget tuh untuk kemudahan masyarakat dalam mengurus izin. Makanya dia dapat penghargaan paripurna sebagai implementasi Smart City. Ada lagi mau ditambahkan? Kalau tidak mau saya tutup nih. Udah Kak, cukup. Kayaknya Kak. Oke, sekian hasil diskusi kami kelompok 3 dari Kota Bekasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.